rekan-rekan Rema yang terkasih, salam jumpa pada hari ini tanggal 22 Februari, hari Kamis. Bacaan Injil yang disajikan adalah Tuhan Yesus memperkenalkan siapa dirinya kepada banyak orang. Tapi dia bermula dari banyak pertanyaan. Siapa menurut banyak orang dirinya itu? Dan banyak sekali tanggapan. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Pada saat bertanya pertanyaan, siapa menurut kamu aku ini? Hanya Petrus yang menjawab. Nah, nas ini sebetulnya adalah nas pendirian Tuhan mendirikan gereja. Jadi gereja didirikan oleh Tuhan Yesus. Maka sebetulnya nas ini memberikan kebanggaan kepada kita bahwa gereja kita yang mendirikan bukan para rasul, tapi Tuhan Yesus sendiri. Ini bukan manusia, bukan buatan manusia, namun Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk mendirikan. Karena sabda Tuhan, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Kata jemaatku adalah gerejaku. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa ada kebanggaan. Nah, sekarang pertanyaan bagi diri kita, kenapa Petrus bisa menjawab itu? Apakah Petrus itu dibisiki oleh malaikat? Jawabannya tentu tidak. Namun Petrus berangkat dari pengalaman dia bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin Petrus berangkat dari panggilan dia. Dengan mengatakan Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, engkau akan dijadikan penjala manusia. Sabdanya berwibawa. Selain itu juga pada waktu membawa Tuhan Yesus ke rumahnya, Tuhan Yesus berinisiatif untuk menyembuhkan mertuanya. Ada mujizatnya. Belum lagi pengalaman yang lain bersama dengan Tuhan Yesus dirasakan ini adalah Mesias. Maka Petrus menjawab itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pengalaman pribadi akan Tuhan itu justru membuat diri kita ini menjadi semacam telur atau benih di dalam kita meyakini siapa Tuhan. Tidak pertama-tama kita mendengar dari omongan banyak orang. Kita bisa lihat omongan banyak orang mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, seperti Nabi yang baru turun, segala macam. Itu kan omongan orang lain. Maka kalau kita mau mengimani Tuhan, kita harus mempunyai iman pribadi. Maka kita bisa melihat, kalau Katekumenat misalnya, dia mau menjadi pengikut Tuhan, Katekumenat itu harus 1 tahun untuk ikut pelajaran. Kenapa 1 tahun? Bukan pengalaman otaknya yang pertama diungkapkan, namun pengalaman pribadi. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi di tengah-tengah jemaatnya. Nah, di sana pengalaman pribadi bersama dengan jemaat itu menguatkan orang dan semakin membuat orang merasakan, oh Tuhan itu tidak hanya di surga, namun juga tinggal di tengah-tengah kita. Nah, sekarang bagi diri kita pada masa APP ini, apakah kita juga dengan kita bermati raga, berpuasa, berpantang, kita juga terjun di tengah-tengah umat di dalam doa bersama, dalam ungkapan mati raga bersama dengan jemaat yang lain? Kita juga bertemu dengan Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Sehingga pada saat kita bermati raga, kita seolah bersusah hati, kita tetap ada rasa kegembiraan dan kebanggaan bersama dengan Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa sahabat Rema itu pasti mempunyai keyakinan yang hebat untuk bisa meneruskan ungkapan kedekatan dengan Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan iman kita. Maka sahabat Rema, kita percaya bahwa Tuhan memberkati panjenengan semua. Keluarga kudus, doakanlah kami, semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa
dalam program berikutnya.